Ini dia hasil pertandingan playoff hari pertama M3 World Championship. Ya, sebagai match pembuka di babak playoff, tim Bloodthirst King berhasil mengalahkan tim Blacklist Internasional dengan skor 3-2. Dan ini di luar ekspektasi gua, mungkin kalian juga sama gitu ya kan. Ya, untuk di game pertama, walaupun semua hero Mobile Legends ini di-ban, tapi tim BTK sendiri melepas hero Oh My Venus yaitu Estes. Di satu sisi, dengan hero Mobile Legends yang di-ban semua, dia juga mempunyai strategi dengan mengeluarkan hero baru untuk di M3 kali ini, yaitu menggunakan Saber. Apalagi romer mereka mengkombinasikannya dengan hero Lolita Tank. Dan itu bisa lo lihat, tim Blacklist empat-empatnya menggunakan Purify man, saking respect-nya. Di game ini permainan BTK menurut gua ya, cukup rapi banget dan objektif banget, asli itu men. Dan kemenangan di game yang pertama menjadi milik dari BTK. Di game selanjutnya, walaupun sempat tertinggal di game kedua dan ketiga, tapi di game keempat, permainan BTK ini naik banget. Setelah merespek ban hero Estes dari Oh My Venus, dengan menggunakan hero Granger dari Mobile Legends, untuk di early game, tim BTK sendiri sempat tertinggal dari gold dan levelnya. Tapi di arah mid game, tim BTK ini bisa ngebalikin keadaan mereka. Dan di waktu arah late game, dengan positioning Mobile Legends yang cukup bagus banget positioningnya, tim BTK ini bisa menumbangkan beberapa player tim Blacklist Internasional yang dimana bisa dimaksimalkan untuk kemenangan mereka. Sama Best of 5 Series 5 game is real. Dan untuk di game kelima, dengan menggunakan Yi Sun Shin, tim BTK ini bisa memainkan permainan dari early game. Dan di arah mid game, dengan berhasil men-trigger ulti mereka agar keluar semua dalam team fight. Dan Victor pun yang dari atas bisa ngebantu team fight dan membalikkan keadaan mereka. Dimana dia langsung membuka ulti yang bisa dimaksimalkan juga dari player tim BTK untuk menumbangkan player-player Blacklist dan untuk kemenangan mereka. Itu asli banget, epic moment banget buat mereka. Sementara untuk OHEP-nya seorang diri, apa yang bisa dia lakukan? Dia berusaha untuk pergi dari yang tersebut. Dan itu dia. Wow. Dilakukan. Dan di sini anak-anak tim BTK pun langsung memberikan tepuk tangan kepada tim Blacklist Internasional sebagai tanda respect. Orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Ini benar-benar langsung membuat. Tapi ada satu fun fact dari Mobile Legends yang dimana kekuatan Blacklist itu sebenarnya ada di mid lanernya. Dan kenapa tim BTK melepas hero Estes di 2 game? Karena mereka masih ingin melihat celah dari penggunaan Estes tersebut. Dan itu bekerja. Mereka menemukan celah di penggunaan Estes ini lebih efektif ketika mereka memakai Hyper Tank ketimbang hero-hero fighter lainnya. Seperti di game kedua, bisa lu lihat ya kan, tim Blacklist ini sangat kuat banget dalam team fight. Beda dengan game keempat dan kelima, yang dimana tim Blacklist ini menggunakan Hyper Tank dan hero-hero fighternya tanpa menggunakan Estes. Apalagi tim BTK ini pun menggunakan Granger yang bisa memberikan damage besar ketika ulti terkena lawannya, dan hero Yi Sun Shin yang cukup kuat dalam jarak dekat. Jadi tentunya dengan penjelasan Mobile Legends tersebut, kita bisa mengetahui lah kan, kekuatan tim Blacklist ini berasal dari mid lanernya. Dan kelemahannya ada di mid lane mereka sendiri. Lanjut di match kedua, tim EVOS SG berhasil mengalahkan tim Bedel dengan skor 3-1. Ya, di game pertama tim EVOS SG ini bisa memainkan permainan dari early game. Dan di waktu arah late game, di sini menurut gua tim Bedel ini terlalu nafsu banget sih ya kan. Dan ada juga miscom lah ya kan. Apalagi damage dari Sheila ini tinggi banget dan bisa menumbangkan beberapa player mereka. Tentunya dengan berhasil menumbangkan beberapa player tim Bedel, tim EVOS SG pun bisa memenangkan untuk di game pertama ini. Di game kedua, walaupun sempat tertekan di early game, tapi dengan mendapatkan momen lore, tim Bedel bisa bermain dengan objektif ke tower tim EVOS SG. Dan di waktu mid game, dengan berhasil memecah warnya, tim Bedel pun bisa menumbangkan player yang berada di mid laner. Bisa terlalu diantarkan, tapi sekarang untuk Lunox-nya berhasil langsung diambil. Pertempuran terus terjadi. Asmonya sedikit lagi yang tersisa. Maximum jadi bagian belakang. Potetonya. Yes, satu sama.
Hari pertama playoff. Bener-bener kita nggak bisa menebak siapa yang lebih unggul. Di unexpected play sih dari kedua belah tim, karena dari teman-teman tim EVOS SG juga ngotot gitu loh, nggak mau kalau BC dihancurkan, tapi di sisi lain Bedel tahu cara untuk mengeksekusinya. Dan itu menurut gue ada miskom juga lah sih kan dari tim EVOS SG-nya. Lanjut di game ketiga, dengan tertinggal di early game sampai di mid game, tapi permainan EVOS SG ini bisa membawa permainan ke arah late game. Dan hampir aja tim EVOS SG ini kalah karena dua pemain tim Bedel ini melakukan push ke tower mereka. Langsung kemenangan ingin memaksakan keadaan tapi sedikit lagi. Satu terakhir tidak bisa mereka bertahankan tapi terjatuh. Untuk EVOS SG mereka masih bisa mempertahankan. Tapi tim EVOS SG pun masih bisa membalikan keadaan. Dan dengan mendapatkan Lord, mereka pun bisa mendapatkan kemenangan untuk di game ketiga. Dengan menggunakan Balmond Hyper dari Potato, permainan dari tim EVOS SG pun bisa mengungguli dari early game. Selain itu, cara mereka bermain juga sangat disiplin dan objektif dalam mengambil turret. Tapi di arah waktu late game, dengan berhasil memancing pemain Bedel untuk melakukan team fight, tim EVOS SG pun bisa menumbangkan 4 pemain tim Bedel. Langsung ditangkap begitu saja. 4 orang sudah tumbang dan tampaknya di sini EVOS SG mengamankan Dan bisa mendapatkan kemenangan di match kedua ini dengan skor 3-1. Dan ini dia untuk hasil bracket di playoff hari pertama. Untuk jadwal hari kedua, di match pertama tentunya akan ada tim Onyx PH melawan tim RSG Singapura. Dan di match kedua, ada tim RRQ Hoshi melawan tim Todak Malaysia. Oke, mungkin itu aja untuk jadwal di hari kedua ini dan hasil pertandingan di hari pertama M3 World Championship. Like, share, dan subscribe jika lu suka dengan konten gue kali ini. Dan tungguin konten-konten gue selanjutnya. Bye!